Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan soal komposit PLA atau polylactic acid guna memenuhi tugas mata kuliah MKP Material 2 dengan dosen pengampu Dr. Heni Kusumayanti, STMT. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari Mafniatul Rahmawati dengan nomor NIM belakang 047, kemudian ada Lovina Aulia Chandrawijaya dengan nomor NIM belakang 014, dan juga Muhammad Fariski Pradana dengan nomor NIM belakang 114. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai polylactic acid atau PLA, kita terlebih dahulu harus mengetahui material komposit itu sendiri. Nah, komposit merupakan material struktural yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang digabungkan dan memiliki batas antar fase yang jelas. Komposit ini bertujuan untuk menghasilkan material dengan sifat yang lebih baik seperti kekuatan, kekakuan, atau ketahanan terhadap lingkungan dibandingkan dengan bahan penyusunnya secara terpisah. Komponen penyusun utama komposit. Yang pertama yaitu matriks, yaitu fase kontinu yang berfungsi sebagai pengikat atau pelindung terhadap penguat. Matriks juga mendistribusikan tegangan yang diterima oleh material ke seluruh struktur. Dan yang kedua yaitu ada penguat atau filler. Pasar terdispersi bisa berupa serat, partikel, atau lapisan yang memberikan kekuatan mekanik, kekakuan, atau ketahanan panas. Apa itu PLA? Komposit polylactic acid atau PLA adalah material yang terdiri dari matriks utama PLA yang diperkuat dengan penguat atau filler atau serat tambahan seperti serat alami, partikel organik atau anorganik untuk meningkatkan sifat mekanik, termal, dan fungsionalnya. Karakteristik utamanya yaitu yang pertama ada biodegradable dan ramah lingkungan, kedua terbuat dari sumber terbarukan seperti jagung dan singkong, kemudian ringan dan kuat. Selanjutnya ada pembuatan komposit PLA secara fisika. Nah, pembuatan komposit PLA secara fisika ini mengacu pada proses pencampuran dan pembentukan PLA dengan bahan penguat tanpa reaksi kimia, di mana hanya menggunakan metode mekanik dan termal. Nah, tahapan utama dari proses ini yaitu yang pertama ada persiapan alat dan bahan, kedua blending, yang ketiga ekstrusi, lalu dilanjutkan dengan molding, serta pendinginan dan finishing. Berikutnya ada pembuatan komposit PLA secara kimia. Nah, pembuatan komposit PLA secara kimia ini melibatkan modifikasi kimia baik pada matriks PLA, bahan pengisi, atau keduanya, agar ikatan antara keduanya menjadi lebih kuat dan lebih stabil secara kimia. Kemudian, tahapan utamanya yaitu yang pertama ada modifikasi permukaan filler dengan bahan kimia, yang kedua kopolimerisasi PLA di mana PLA dimodifikasi dengan gugus kimia tambahan, yang ketiga ada cross linking, yang keempat ada pencampuran dan pembentukan, dan yang terakhir yaitu finishing. Selanjutnya adalah termodinamika dalam komposit PLA atau polylactic acid. Pada termodinamika, ini membantu memahami perilaku dan kestabilan komposit PLA dalam hal berikut. Yang pertama adalah interaksi antarmuka. Di sini terdapat energi permukaan pada PLA atau antara PLA dan penguat menentukan kemampuan mereka berikatan. Misalnya, perbedaan besar bisa menurunkan gaya adesi. Kemudian terdapat entropi pencampuran yang lebih negatif. Ini akibat dari interaksi seperti ikatan hidrogen yang mendukung pencampuran lebih stabil. Kemudian ada teori Florin-Huygens menjelaskan tentang kelarutan dan kompatibilitas antara PLA atau polylactic acid dan material penguat. Kemudian yang kedua adalah transisi termal. Di sini terdapat TG atau glass transition temperature. Ini menunjukkan perubahan PLA dari keras menjadi lentur. Ini dapat dipengaruhi oleh jenis dan jumlah penguat itu sendiri. Kemudian terdapat TM atau melting temperature. Melting temperature merupakan titik leleh PLA yang penting untuk proses pemanasan. Nah, penguat bisa memodifikasi kristalisasi dan melting temperature. Kemudian, ada entalpi transisi atau pelelehan dan kristalisasi. Ini menunjukkan jumlah energi yang diperlukan dalam perubahan fase. Yang ketiga yaitu stabilitas termal.
Yang pertama yaitu ada thermogravimetry analysis atau TGA, yaitu mengukur kehilangan massa akibat pemanasan, menunjukkan suhu dekomposisi PLA dan pengaruh penguat terhadap stabilitasnya. Yang kedua yaitu ada differential scanning calorimetry atau DSC, yaitu menganalisis transisi termal dan reaksi saat pemanasan atau pendinginan untuk mengevaluasi karakteristik termal komposit. Selanjutnya adalah kinetika reaksi dalam komposit polylactic acid atau PLA. Di sini, kinetika reaksi penting untuk mengatur proses manufaktur dan memprediksi perubahan sifat komposit polylactic acid atau PLA selama pemakaian. Yang pertama, ada kinetika modifikasi permukaan. Di sini terdapat laju reaksi seperti silanisasi, asetylisasi, dan alkalisasi dipengaruhi oleh suhu, konsentrasi reaktan, waktu reaksi, dan katalis. Kemudian terdapat pemahaman kinetika memungkinkan penentuan kondisi terbaik untuk memodifikasi penguat tanpa merusaknya. Berikutnya, yang kedua ada kinetika degradasi, yaitu PLA terdegradasi melalui hidrolisis dan degradasi termal. Laju degradasi dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, pH, serta jenis penguat. Beberapa penguat dapat mempercepat atau menunda degradasi PLA. Model kinetika seperti reaksi orde 1 yang membantu memprediksi massa pakai komposit dalam berbagai kondisi. Yang ketiga yaitu kinetika polimerisasi. Pada polimerisasi in situ, laju pembentukan PLA dari asam laktat dipengaruhi oleh katalis, suhu, konsentrasi, monomer, dan penguat. Pengendalian kinetika penting agar PLA yang terbentuk memiliki berat molekul yang sesuai untuk karakteristik komposit yang diinginkan. Perancangan reaktor. Reaktor yang digunakan dalam pembuatan PLA ada dua pilihan yang memiliki kelebihannya masing-masing. Yang pertama ada reaktor batch yang cocok untuk produksi skala kecil atau grade PLA yang khusus. Kontrol suhu dan waktu reaksi sangat penting untuk mencapai berat molekul dan distribusi berat molekul yang diinginkan. Yang kedua yaitu ada reaktor alil kontinu. Salah satunya yaitu Continuous Stir Tank Reactor atau CSTR atau Plug Flow PFR. Lebih efisien untuk produksi skala besar, desain reaktor juga mempengaruhi waktu tinggal pencampuran dan perpindahan panas yang semuanya mempengaruhi kualitas dari PLA. Kesimpulan, pembuatan komposit PLA melibatkan pengolahan fisik dan kimia untuk meningkatkan sifat material. Pengolahan fisik meliputi yang pertama yaitu ada persiapan material, kedua yaitu pencampuran, dan yang ketiga yaitu pembentukan produk. Sedangkan pengolahan kimia bertujuan untuk meningkatkan interaksi dan kompatibilitas antara PLA dan penguat melalui modifikasi permukaan, polimerisasi in situ, dan penggunaan aditif. Dengan memahami termodinamika dan kinetika reaksi, komposit PLA dapat dibuat dengan sifat yang diinginkan, seperti kekuatan, kekakuan, dan biodegradabilitas yang lebih baik. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi dalam penyusunan materi komposit polylactic acid atau PLA untuk mendukung keakuratan dan validasi informasi. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai komposit polylactic acid atau PLA. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi, dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.